Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Yeni Widianingrum. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Manajemen, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dengan video ini, saya akan memaparkan rancangan keputusan pembuatan rute baru Semarang-Surabaya PT Lion Group. Yang pertama ada profil dari PT Lion Mentari Airlines beroperasi sebagai Lion Air adalah sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah atau low cost carrier yang berpangkalan pusat di Jakarta, Indonesia. Lion Air sendiri adalah maskapai swasta terbesar di Indonesia dengan jaringan rute di Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Australia, India, Arab Saudi, dan Jepang, serta rute charter menuju China, Hong Kong, Korea Selatan, dan Macau. Lion Air menjadikan dirinya sebagai pemain regional yang akan berkompetisi dengan Air Asia dari Malaysia. Didirikan pada tanggal 19 Oktober 1999 dan beroperasi pada tanggal 30 Juni tahun 2000. Lalu, keputusan apa sih yang diambil? Keputusan yang diambil yaitu mengaktifasi rute baru Semarang-Surabaya, yaitu dari Bandar Udara Ahmad Yani Semarang sampai ke Bandar Udara Juanda Surabaya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Yang pertama ada salah satu strategi PT Lion Group menghadapi persaingan. Mengapa sih dikatakan menghadapi persaingan? Karena setelah keterpurukan akibat pandemi kemarin, maskapai berlomba berebut penumpang termasuk Lion Group untuk meningkatkan pendapatan serta melancarkan kinerja setelah merumahkan beribu karyawan. Dengan menambah rute baru Semarang-Surabaya, diharapkan akan banyak penumpang yang tertarik untuk menggunakan jasa transportasi Lion Group. Lalu yang kedua, dapat menghemat biaya penerbangan. Rute Semarang-Surabaya PP atau tanpa transit dapat menghemat biaya perjalanan penumpang karena penumpang tidak perlu mengeluarkan dana lagi untuk membeli tiket. Seperti misalnya dulu dari Semarang transit ke Jakarta terlebih dahulu untuk pergi ke Surabaya, yang dimana itu membuat penumpang mengeluarkan dana lagi untuk sampai ke Bandara Surabaya. Lalu yang ketiga, dapat menghemat waktu para penumpang. Rute langsung Semarang-Surabaya atau sebaliknya diyakini bisa menghemat waktu perjalanan para penumpang, baik yang hendak melakukan perjalanan bisnis maupun yang berwisata, karena wisatawan dan pembisnis dapat menikmati perjalanan tanpa harus berhenti di suatu kota atau transit, sehingga lebih menghemat waktu. Mereka dapat memilih jadwal yang paling sesuai kebutuhan, meminimalkan waktu di bandar udara, dan menghemat waktu perjalanan secara signifikan, sehingga waktu yang akan dihabiskan untuk berwisata maupun melakukan bisnis dapat lebih banyak. Yang keempat, dapat mendekatkan kota Semarang dengan wilayah timur. Pembukaan rute ini bisa mendekatkan kota Semarang dengan berbagai tujuan wisata di Surabaya, dan pembukaan rute ini bisa mendekatkan kota Semarang dengan berbagai tujuan wisata di wilayah timur Indonesia, karena rute Semarang-Surabaya terhubung dengan penerbangan lanjutan menuju Denpasar, Lombok, Ujung Pandang, dan Balikpapan, dan bagian Indonesia Timur lainnya. Yang kelima, menawarkan rute perjalanan yang lebih luas. Menawarkan rute perjalanan yang lebih luas karena keterhubungan menuju rute lainnya. Lion Air dapat menawarkan rute yang lebih luas dan memudahkan para pelancong untuk berpergian ke tujuan lainnya. Hal ini dapat membuka kesempatan baru bagi para pelancong untuk menjelajahi tempat-tempat lain di Indonesia maupun di luar negeri. Yang keenam, rute Semarang-Surabaya merupakan rute yang strategis. Semarang-Surabaya dianggap strategis untuk menciptakan rute pesawat karena merupakan kota mahasiswa terbaik dan kota pelajar terbaik, dan juga kota industri. Selain itu, dua kota ini dianggap kota yang memiliki potensi wisata yang besar, menurut data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke wilayah ini selama 2017 dapat mencapai 24 juta orang. Sedangkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Semarang dalam satu tahun bisa mencapai angka 5,65 juta wisatawan. Semarang maupun Surabaya memiliki tujuan wisata dengan keunikannya masing-masing.
Maka dari itu, Lion Group perlu membuat rute baru Semarang-Surabaya. Yang ketujuh, jumlah ketertarikan penumpang terhadap transportasi udara meningkat. Menurut data IATA per Oktober 2021 mencatat jumlah penumpang maskapai global diperkirakan 2,3 miliar pada 2021. Jumlah penumpang tersebut diprediksi akan terus meningkat pada 2022 menjadi 3,4 miliar orang. Minat warga dunia untuk kembali menggunakan jasa penerbangan juga tertangkap dari survei Inmarsat Aviation Passenger Confidence Tracker September 2021. Survei yang dilakukan pada September 2021 dengan melibatkan 10.110 responden dari 16 negara di dunia, termasuk Indonesia. Survei mengungkap bahwa 60% responden berencana berpergian melalui jalur udara dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Sisanya ada yang merencanakan lebih dari 6 bulan atau lebih dari setahun. Yang kedelapan, salah satu strategi untuk memperluas pasar Lion Group. Persaingan antara dua maskapai AirAsia dengan Lion Air bukanlah hal yang baru dalam industri jasa transportasi udara, khususnya zona Asia Tenggara. Kedua maskapai ini terkenal dengan maskapai yang mengusung penerbangan murah yang terjangkau pasar. Mengusung tema yang sama, kedua maskapai memiliki strategi pasar masing-masing untuk mendominasi pasar sebesar-besarnya, baik dari segi penumpang, rute penerbangan, dan frekuensi penerbangan. Maka dari itu, maskapai Lion Air perlu membuat rute baru, yaitu rute Semarang-Surabaya, dengan pelayanan yang berbeda dan harga tiket yang berbeda dari maskapai pesaing. Faktor yang terakhir yaitu bentuk kebangkitan PT Lion Group dari pandemi. Adanya pandemi kemarin, pemerintah melakukan kebijakan pembatasan penerbangan, yang dimana hal itu mengurangi minat penumpang untuk menggunakan transportasi udara, yang dimana berdampak juga pada pendapatan maskapai, sehingga perlu adanya rute baru untuk menarik para penumpang. Selain itu, maskapai penerbangan dari Lion Air Group yang melakukan perumahan sekitar 8.050 karyawan atau setara 35% dari jumlah total yang dimiliki sebanyak 23.000 karyawan. Saat ini baik domestik maupun internasional mulai pulih dari pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari bertambahnya frekuensi penerbangan dan ekspansi rute baru seperti PT Lion Group yang akan menambah rute baru Semarang-Surabaya. Selanjutnya ada informasi-informasi yang dikumpulkan. Yang pertama, Lion Air dan AirAsia merupakan sesama maskapai penerbangan kancah regional dengan tarif rendah. Yang kedua, kompetitor Lion Air yaitu AirAsia dengan pertumbuhan penumpang 15,61%, sedangkan Lion Air sendiri yaitu berada pada posisi 19,03%. Yang ketiga, banyaknya keinginan penumpang perjalanan tanpa transit terlebih dahulu menurut survei. Yang terakhir, menurut perkiraan, Semarang-Surabaya dengan menggunakan pesawat hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk tiba di Bandara Udara Juanda, Surabaya. Selanjutnya ada alternatif. Yang pertama, sebagai solusi untuk mempersingkat waktu perjalanan tanpa adanya transit di bandara lain. Yang kedua, sebagai langkah upgrading sistem dan promosi sebagai bentuk perkembangan dari PT Lion Group. Yang ketiga, sebagai langkah pembaharuan setelah pandemi untuk daya saing dengan kompetitor lain. Yang keempat, sebagai bentuk daya saing baru untuk menambah pemasukan PT Lion Group. Yang kelima, menjadi pelayanan untuk memfasilitasi keperluan konsumen dengan jarak yang terkait. Yang keenam, sebagai pengenalan destinasi wisata yang ada di Semarang dan Surabaya. Hal yang menjadi bahan pertimbangan sebuah maskapai sulit merealisasikan rute Semarang-Surabaya yaitu bertambahnya maskapai penerbangan yang melayani rute Semarang-Surabaya PP ini tidak diimbangi dengan kapasitas Bandara Ahmad Yani Semarang. Akibatnya, walaupun sudah tiba di kota Semarang, beberapa pesawat terpaksa harus berputar-putar terlebih dahulu karena harus bergantian dengan pesawat lain saat mendarat. Oleh karena itu, realisasi pembangunan Bandara Ahmad Yani yang baru sangat dinanti oleh para pengguna jasa penerbangan. Bisa dilihat seperti di gambar, itu udah ada bandara yang dulu dengan Bandara Ahmad Yani yang sekarang. Dan
Sekarang, Bandara Ahmad Yani Semarang sudah melakukan pembangunan hingga menjadi bandara internasional, yang dimana Bandara Ahmad Yani Semarang setelah membuat terminal baru yang lebih luas, dapat menampung penumpang 9 kali lebih banyak, dari 800.000 menjadi 6,9 juta penumpang. Hal itu mungkin bisa mendorong untuk terrealisasikannya rute baru PT Lion Group Semarang-Surabaya. Yang terakhir ada kesimpulan, rute langsung Semarang-Surabaya atau sebaliknya diyakini bisa menghemat waktu perjalanan para penumpang, baik yang hendak melakukan perjalanan bisnis maupun yang berwisata. Karena wisatawan dan pembisnis dapat menikmati perjalanan tanpa harus berhenti di suatu kota atau transit sehingga lebih menghemat waktu. Karena hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk tiba di Bandara Juanda Surabaya. Selain itu juga akan lebih menghemat biaya karena tidak membutuhkan perjalanan 2 kali. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai rancangan keputusan pembuatan rute baru Semarang-Surabaya PT Lion Group. Atas segala kesalahan, saya memohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.